Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atil sayata hasanata tangkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan dari larangan-larangannya. Juga pentingnya kita melazimi, membiasakan takwa di setiap tempat dan di setiap waktu. Nabi sabdakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kenapa? Karena Allah dan yang maha meliputi, dan yang maha melihat apa yang kita kerjakan. Nah, kalau pas kita tergoda setan sehingga kita berbuat maksiat, wa'at bihil sayi'ata hasanata tapuha, maka ikutilah perbuatan maksiat tadi dengan perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya bisa menutupi. Kemudian khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan orang lain, keluargamu, tetanggamu, teman-temanmu, siapapun, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata, dengan perbuatan dan persangkaan yang baik. Semoga dengan akhlak yang baik kita akan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan materi tentang kelimpahan. Setelah kita pelajari yang pertama syukur, yang kedua berkhudun, yang ketiga adalah kita mendoakan. Mulai sekarang yang keempat, supaya rezeki kita melimpah, maka kita sebanyak sedekah atau sedekah. Ya, kenapa? Karena banyaknya manfaat sedekah. Memang kadang-kadang setan akan mengganggu kepada kita, ya, dibisik-bisiki dengan yaitu kemiskinan. Kamu jangan sedekah banyak-banyak, nanti kamu akan jadi orang yang miskin, hartamu akan berkurang. Kemudian Nabi sabdakan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan akan bertambah. Nabi bersabda, "Man naqalat sadaqatu minamal", tidak akan mengurangi sedekah itu dari harta.
harta yang kita sedekahkan secara zahir memang berkurang, tetapi pengurangan itu akan menimbulkan penambahan yang lebih banyak. Contohnya, ada 3 petani, masing-masing punya sawah 5 petak. Petani A, B, dan C. Petani itu sawahnya 5 petak, yang ditanami cuma 1 petak. Petani B 3 petak, petani C itu 5 petak. Kalau dia pada sudut biayanya, petani itu yang paling kecil ngirit, petani C yang paling banyak. Itu ketika apa? Biaya. Nah, ketika panen dan mendapatkan itu hasil, petani C itu yang paling banyak, petani A yang paling sedikit. Jadi orang tuh kalau semakin banyak sawahnya, maka kan semakin banyak panennya. Meskipun di sana juga harus banyak biayanya. Kalau di dalam dunia usaha kita kenal namanya konglomerat. Pernah dengar konglomerat? Konglomerat. Konglomerat itu seseorang yang mempunyai banyak perusahaan, punya perusahaan properti, pertambangan, dan sebagainya, sehingga sumber-sumber uangnya juga banyak, semakin kaya. Demikian juga kalau bisa kita juga punya sumber-sumber pahala yang banyak, sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah dungo, kan kemudian jadi apa-apanya, sehingga nanti kalau pas pada musim panennya kita akan mendapatkan pengembang atau hasil yang semakin banyak. Dulu orang Jawa mengatakan, Pak air sabuk ganteng. Sabuk ganteng itu maksudnya kagungan sawah sekatan. Sawah ini 50 patok dan dinopannya. Untuk menunjukkan orang yang banyak sedekah. Ada waktu ketika Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, diperlihatkan orang yang mengetam padi. Ketika dia ketam ke depan, belakangnya sudah tumbuh lagi dan seterusnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, Jibril itu siapa? Oh, itu orang yang sedekah, orang yang rajin sedekah dengan ikhlasnya. Terus diikhlaskan hanya mencari mendapatkan bantuan balasan keridhaan dari Allah Ta'ala. Dan perlunya kita itu untuk meluruskannya, sedekahnya hanya untuk mencari balasan dan keridhaan. Kemudian kita lihat wa ma zadal abdan bi illa izza, dan tidaklah Allah menambah kepada orang atau hamba yang mau memaafkan kecuali ditambah kemuliaan. Jadi kalau ada orang yang menyalahi kita atau mendoakan, kemudian kita memaafkan, maka Allah akan memberikan mereka yaitu kemuliaan. Semakin banyak kita memaafkan, kita akan ditambah kemuliaan dan sebaliknya. Kemudian ketiga, wa ma tawaddu'a ahadulillah, dan tidaklah seorang hamba yang tawadhu, yang rendah hati, bahasanya adalah andap asal. Bila Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin kita rendah hati, semakin diangkat Allah, dan sebaliknya. Semakin tinggi hati bimakna sombong, akan direndahkan Allah. Allah banyak-banyak untuk sedekah, Kalau nggak punya uang yang pakai barang nggak apa-apa, pakai beras, pakai yang lainnya.
Gak punya uang, gak punya barang, pakai tenaga, ngewangi tonggone saya satu, alhamdulillah. Gak punya tenaga, pakai doa, doanya kandai sedulur yang lainnya, dan sebagainya. Gak punya uang, gak punya barang, gak punya tenaga, gak bisa dungo, kamu diam di rumah, jangan ganggu kepada orang lain, namanya sedekah. Wis meneng nang omah ojo ganggu wong liya. Niku termasuk apa? Sedekah. Jadi enggak ada orang yang enggak bisa sedekah. Adanya cuma orang yang enggan sedekah. Jadi kalau bisa harus sedekah sebanyak-banyaknya. Daripada saya rasanya tak turu wae. Niatnya namanya apa? Sedekah itu turu, untuk apa? Menahan diri dari mendengar pada saudaranya. Kemudian dilanjutkan, Allah akan mengganti orang yang bersedekah. Di dalam surat Sabat, surat yang ke-34, ayat yang ke-3 ini yang berfirman Allah Ta'ala, wahai orang beriman, wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa-apa yang kau inginkan dari sesuatu, entah uang kamu, entah beras kamu, entah perabot-perabot kamu yang kamu pinjamkan pada tetangga, atau doa kamu, atau tenaga kamu, atau pikiran kamu, bahwa maka Allah akan menggantinya. Allah akan mengganti apa yang kau infakkan tadi dalam zat yang berlogikin, dan Allah itu adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki, yang dapat dengan rezeki dari arah mana orang kehendak, yang dengan rezeki untuk menjadikan hambanya semakin baik. Contoh sahabat Nabi, sahabat Nabi itu ada yang kaya, ada yang miskin, karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan Allah. Ada sahabat namanya Abu Bakar, ketika diperintah untuk infak, yang diinfakkan itu semuanya, yang dia pun semuanya diinfakkan kepada orang Rasul, sampai Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kalau semuanya, apa yang kau tinggal untuk anak dan istrinya, mata li ahlika. Maka Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk waktu Allah dan Rasulnya. Saya yakin Allah akan mengganti untuk keluarga saya. Abu Bakar itu pastikan 100%. Umar bin Khattab 50%, Utsman bin Affan 25%, kita 2,5%. Ini pun nek tekan 0, kita usahakan untuk harus banyak bersedekah untuk kehidupan kita di hari yang akan datang. Terus kalau Allah sudah menjanjikan untuk mengganti, maka Allah yang tidak akan mencaci janji-janjinya, pasti akan diganti. Kalau ada, kalau ada saja orang yang sudah sedekah tapi kok nggak tambah, perlu daripada niatan-niatan. Karena setan kadang juga menggoda pada niat kita. Sedekahnya banyak tapi tambah miskin. Kenapa? Karena kurang ikhlas. Makanya pentingnya untuk kita ikhlaskan, sehingga biar diganti Allah dengan yang lebih baik. Terus dalam hadis Qudsi Allah perintahkan, anfik ya ibna Adam, wahai Adam, kamu infaklah.
Kalau kau mau infak, angkopik alaikan Allah akan mengirim kepada kamu. Semakin banyak kau infakkan, semakin banyak Allah akan mengganti kepada apa yang kau infakkan. Dan sebaliknya, ya, kalau kita cuma infaknya cuma sedikit, Allah akan ganti dengan ganti yang sedikit tadi. Ini Bapak Ibu, pentingnya kita meningkatkan namanya iman. Sekedar ilustrasi, ya, untuk menunjukkan tentang iman kepada Allah. Ketika Nabi Musa ketemu di Betul Sinai, terus orang tanya pada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu itu? Terus Musa menjawab, oh ini adalah tongkat yang aku gunakan untuk menggiring kambing dan mencari makanan kambing. Oh gitu ya. Sekarang lemparkan, ya. Terus dilempar. Kemudian menjadi ular yang besar. Terus katakan, wahai Musa, ambillah, ya, peganglah ular itu, nanti akan kembali pada bentuk yang semula. Umpomo sing diperintah kita lakukan. Kinten kersa napa boten kersa. Kula kuwi cekelen kok bali dadi tongkat. Nek aku sing pripun jenengan kula ten. Nggih, perkara iki maneh kurang, ya. Nek kula dicangkot pripun. Nek ada di mana seperti itu, ya. Kita juga unpred antik. Enfaklah kau nanti tak enfaki. Nek tenang katakan pripun. Ya, makanya pentingnya untuk meningkatkan keyakinan kita, ya. Zat yang la yuhliful mi'ad, zat yang tidak akan menselisihi janjinya. Ada janji mengganti akan diganti min haitsu la yahtasib. Dahayalah yang tidak disangka-sangka. Allah mampu untuk seperti itu. Allah usahakan untuk semakin yakin, untuk semakin banyak infak sedekahnya. Terus utamanya lagi sedekah subuh, karena banyak orang mengembangkan sedekah subuh. Nabi bersabda, ma min yaumin, tidak satu hari yusbihu ibadati, seorang hamba yang di dalamnya illa malakani, yang dilantikan kecuali ada dua malaikat yang turun ke dunia. Kemudian yang satu berdoa. Gimana doanya? Allahumma ati munfiqan mulaqan. Ya Allah, berikanlah orang yang berikan, dan itu doa malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua berkata, Allahumma ati musikat talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan, yang nahan, dimana tidak hebat, alapan kebinasaan. Doanya berbeda. Satu didoakan dengan penggantian, dan adalah dengan kebinasaan. Terus kita pilih yang mana? Jawabannya adalah setiap pagi di rumah kita masing-masing. Ya, kita infak apa enggak infak? Ya, kalau kita infak berarti pilih malaikat yang pertama. Ya, kalau infak berarti otomatis pilih yang kedua. Ya Allah, kalau bisa kita kembangkan lagi infak yaumnya dulu, ya. Saya masih ingat, tapi orang sudah meninggal dunia. Setiap pagi di masjid itu ada seorang nenek sing gawane goleki kotak infak. Suatu saat, nggih, diulo tadi niku. Mas, oleh-oleh teng pundi? Oh, niki Mbah, makrutik. Jadi makrutik kan. Tapi apa? Tiap pagi rajin sekali, ya, untuk mencari doa yang pertama. Usahakan
setiap pagi atau setiap hari kita harus infak, meskipun tidak harus sedikit. Ya loh, bukan infak bukan kudu sithik, bukan masuk piye infak bukan kudu sithik, okek yo itu. Biasanya kan dibalik. Nah, dengan kita didoakan yang setiap hari, insya Allah akan semakin banyak memberikan ganti kepada kita dalam berbagai macam bentuknya. Ya, dulu anaknya sering nakal, sekarang sudah mulai jadi anak yang soleh, alhamdulillah. Istrinya dulu suka sering mengeluh, sekarang tidak mengeluh. Kenapa? Sudah disuruh bukan dan sebagainya. Jadi ada saja akan berikan berbagai macam penggantian perhatian dan sebaliknya. Kalau tidak infak didoa dengan doa kebinasaan, beli HP terbaru harganya 10 juta gitu. Lagi demo sedino 40 kali. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu kan apa kan? Ya, infaknya kurang banyak tadi. Ya, atau yang lainnya, anaknya, istrinya, tetangganya, temannya, ya, akan memberikan berbagai macam kemadharatan. Makanya daripada kita susah kena musibah, sebaiknya kita banyak untuk berinfak dengan dari musibah. Kemudian keutamaan sedekah sesuatu yang dicintai. Tenggen dompet enten duit 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20, 50, 100. Enten kotak mubeng sing dicemplung sing 100.000, alhamdulillah. Insya Allah. Nek dari saya 100 bisa. Karena saya kan di 20, karena 20 bisa 10. Kalau saya kan di 5.000, di kan di 20.000, ada di 1.000. Saya rasa kata-kata istighfar mawon. Nek sewu boten wati kata-kata istighfar karena yang maksudkan hatinya masih banyak, adanya dosa-dosa tadi. Di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-92 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, lan tanal birra hatta tu'minu bima tuhibbu. Kalian itu tidak akan mampu untuk mencapai derajat keimanan yang sempurna sampai kalian itu mau menginfakkan apa-apa yang kalian senangi, dicintai. Ada sahabat tapi namanya Abu Talha. Ketika yang turun, Abu Talha punya kebun yang luas di depan masjid, yang di dalam ada banyak korban dan ada sumurnya. Itu adalah harta yang paling dicintai. Nah, ketika ada turun, kemudian ini yang diinfakkan. Ketika airnya masih di dalam kebun, terus dipanggil, Bu Talha, kamu segera keluar. Nah, kenapa Pak? Ini sudah saya infakkan di jalan Allah. Dan dia keluar, karena kan adalah sangat-sangat beruntung. Memang semuanya perlu namanya apa? Latihan. Dulu ketika kita itu mau jalan, mulai dari namanya lambatan, kemudian melaku timak. Saya ini pun sakit melari. Seandainya dulu kita nggak mau lambatan, kita nggak akan saja. Kalau kita nggak mau rambatan dengan 1.000 rupiah, S3 sehari 1.000 saja, terus tingkat S3 yang kedua sehari 10.000 saja. Tingkat ketiga S3
sehari 100.000 saja. Kuat-kuatan Pak Bu. Berikutnya sehari 1 juta saja dan seterusnya ya. Nanti kalau kita mulai dari yang kecil, Allah akan berikan kemampuan yang lebih besar. Tetapi kalau nggak mulai, ya nggak akan bisa berjalan lagi. Ya, orang tuh kalau mau mendapatkan pohon nyata harus menanam dulu, ditanam dulu bibitnya atau bijinya. Kemudian nanti akan tumbuh dan tumbuh. Ya, kemudian kalau kita semakin banyak untuk infak, maka besok kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Seandainya lagi ya, kita belum bisa infak dengan rutin, monggo dirutinkan. Kalau belum setiap hari ya setiap Jumat monggo. Ya, setiap bulan belum sah ya setiap tanggal 1 silakan. Jadi prinsipnya amal itu harus dimulai dan diistiqomahi supaya akan tumbuh dengan tumbuh yang lebih baik. Ya, kemudian kalau kita itu mengorbankan apa yang kita cintai, Allah akan mengganti dengan cinta yang lain. Apa yang adalah cinta kepada Allah? Ya, nah, cirinya orang yang hatinya luasan adalah orang yang dia lebih cinta dibandingkan cinta keduniaan. Ini misalkan untuk banyak-banyak belajar berlatih untuk semakin lebih baik. Ya. Kemudian keutamaan infak di jalan Allah. Yang dimaksud jalan Allah adalah semua usaha untuk li'ilali kalimatillah, untuk memuliakan atau agamanya Allah. Mulai dari kita mengaji, ya, mengajar ini dan sebagainya sampai berperang, ya. Nabi sabdakan, man kharaja min baiti li talabil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, bahwa bisa maka itu berada di jalan Allah, ya. Mau ngaji perlu namanya transportasi, perlu motor, motornya perlu BBM, tetap beli BBM. Itu namanya apa? Infak di jalan Allah. Mau pulang ngaji tempatnya jauh, hujan, betul lah, untuk mantau. Terus beli mantau, itu namanya sabilillah, ya. Mau ngaji kok mau saja, ya, perutnya lapar. Kemudian kita beli makan kalau juga sampai. Jadi salah semua usaha yang tujuan untuk ikan kewajiban. Kemudian mengatakan ma'falulan binafirunal amalu bisabilillah. Pemisalan orang yang menginfakkan hanya di jalan Allah. Karena malihabat seperti biji yang satu. Pada saat dan kemudian menemukan 7 tangkai. Terus setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Jadi 7 kali 100 minimal balasnya 700 kali. Allah itu riwayatkan Allah akan melipatkan pada lipatan yang dikehendaki kali 100 kali 1000, ya dan terusnya tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita akan semakin menginfakkan di jalan Allah, akan semakin banyak dapat dan jalan lagi. Ya, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu banyak orang yang sedang memperhatikan anak yatim, alhamdulillah. Tetapi yang jangan ditinggalkan. Ya, yang harus kita infak utamanya adalah di jalan Allah, harus kita infaki, ya. Nah kemudian semakin banyak yang kita infakkan, semakin banyak tanaman kita, insya Allah besok ya
akhirat, kita akan jadi orang-orang yang sangat-sangat mulia, ya, sangat di hadapan orang, ya. Sebaliknya kalau kita nggak mau infak, cuma ditahan, ya, diumpuk-umpuk, ya, dan harta yang ditimbun-timbun tanpa dipangan besok akan jadi naga yang besar, ya, yang akan mencari pemiliknya. Terus ditanya, man anta, loh kamu siapa toh? Dia katakan anak malu, itu adalah harta kamu, ya. Nanti dilihat dan beras dipantau pada pemiliknya. Mari kita selamatkan harta kita dengan cara kita infakkan, ya. Kadang-kadang kita terus tergoda setan. Tadi pagi subuh saya infak 2.000, siang hari sudah 2.000, wis petang 1.000. Maghrib mosok durung awane, yo pakaian, ya. Allah melarang kita untuk ngitung-ngitung, ya, apa yang kita infakkan. Nah, kan akhirnya walaupun infakkanlah, tapi jangan dihitung-hitung, jangan ditangkat-tangkat. Nanti kalau menghitung, sekarang mau hitung apa yang dihitung apa saja. Jadi Bapak Ibu, memang suatu mental yang agak berat. Selama masih ada yang diinfakkan, kalau bisa monggo kita tetap berinfak, ya. Kalau sudah ada bagaimana, usahakan untuk tetap infak tadi. Akhirnya jangan sampai dihitung-hitung, ngeten ini praktek ini boten gampang. Perlu namanya apa? Keyakinan, ya. Sahabat Nabi itu ada yang ketika diperintah infak gak punya apa-apa, terus dia pergi ke pasar jadi kuli, terus dapat uang, terus baru diinfakkan. Ada yang mencari itu namanya belarang kurma, terus dipotong-potong, dijual di pasar, dapat kemudian diinfakkan. Inilah mental sahabat. Nah, semuanya latihan untuk menteladani mental sahabat, ya, sehingga kita tidak akan menghitung apa yang kita lakukan. Kalau kita infak itu pandanglah apa yang akan kita terima dari Allah, bahwa rezeki yang dihadap atau lebih banyak dibanding dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita bisa memandang begitu, insya Allah akan semakin gemar untuk infak. Tetapi yang dikatakan dompet kita, orang atau segala 100, menandakan apa? Segala 0. Kita akan kemudian nanti nama kita, ya. Ketika kita lihat orang yang memancing ikan tuna itu naik apa, kemudian ditopar, makanya kemudian menyapit, ya, ini plok-plok, ya, bukan tok, ya, ini begini, ya, sampai sak kapal mono, ya, dan sebagainya. Karena dia menabur anak bukan dikasih dikai, tapi ditopar di laut tadi, ya, itu contohnya. Jadi gambarannya, semakin kita tumpahkan makanan tadi, semakin banyak tuna yang akan kita dapatkan tadi. Sehingga kita akan semakin berat dalam hidup kita. Dan sebagainya, contoh-contoh orang sekarang, ya, saya contohkan namanya seorang konglomerat, ya, yang punya jalan tol, yang suka memberikan makan sodako, ya, disodakokan dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan mengatakan bahwa al-akfaruna hum al-aqla hakada wa kada. Orang yang banyak harta di dunia
akan menjadi orang yang sedikit hatta di akhirat, kecuali orang yang dunia layak dan untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan, untuk anak yatim, ya, untuk fakir dan sebagainya, akan menjadi orang yang kaya di dunia maupun kaya di akhirat, ya. Lah kalau itu bagaimana? Kalau miskin kita harus berusaha untuk niat sedekah. Meskipun belum sedekah karena terkena tidak punya apa-apa, ya. Lah orang yang sudah niat itu dihitung sebagai suatu kebaikan. Terakhir, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan dan memadamkan api neraka. Nabi sabdakan al-hasadu yaqul bahwa sikap hasad dengki itu dapat menghapus kebaikan-kebaikan seperti api menghapus kayu bakar. Sebaliknya, wasodaqatu tudfi'u khati'atun. Sebaliknya, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, bahkan seperti air yang memadamkan api itu sedekah. Kemudian al-subhanahu turun dan suatu sebagai saya, kemudian siang sebagai junah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rajin sedekah, maka kesalahan akan semakin banyak kita dan sehingga kalau kita sedekah maka akan semakin dekat dengan Allah. Kemudian Bapak Ibu, dengan kita bersyukur, husnudzon, kemudian menegur orang lain dan syukur dan sedekah, semoga ya Allah melimpahkan rezeki kepada kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita semakin banyak bersyukur, ya. Demikian yang saya sampaikan ini, semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabin. Akhir dengan doa majelis Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.